Dan antara pangkringan yang atas dengan pangkringan yang bawah itu harus dibedakan ukurannya teman-teman, karena yang atas itu usahakan yang harus senyaman mungkin, yang bawah usahakan yang tidak begitu nyaman teman-teman. Itu tujuannya supaya dia kalau nangkring di bawah dia akan kembali lagi ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas 5 hal yang sangat-sangat perlu diperhatikan untuk mengondisikan burung lomba teman-teman. Di sini saya hanya mengasih sampel saja, yaitu burung murai batu. Sebetulnya ini teknik itu untuk semua jenis burung fighter teman-teman, seperti ada burung kacer, burung cucak hijau, burung tredekan, burung cendet, dan lain-lain teman-teman. Tapi saya hanya mengasih sampel saja ya. Oke, langsung saja supaya tidak panjang lebar. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah cepuk, yang kedua adalah karpet, yang ketiga adalah kerodong, yang keempat adalah pangkringan atau tangkringan, yang terakhir adalah extra fooding yang diberikan teman-teman. Nah, ini ada 5 hal yang sering kali lolos dari perhatian kita untuk mengondisikan burung lomba teman-teman. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu cepuk teman-teman. Jadi untuk mengondisikan burung lomba itu juga harus diperhatikan. Pertama itu cepuk. Nah, cepuk untuk harian dan buat lomba itu berbeda. Ini kalau menurut pengalaman saya teman-teman. Ini ada fungsinya, tidak hanya itu semata-mata karena lah dibedakan saja, itu enggak teman-teman. Jadi kalau untuk burung harian, maksudnya hariannya ya, harian burung lomba ini, hariannya itu cepuknya harus dibedakan teman-teman. Nah, salah satunya adalah cepuk yang seperti ini. Ini untuk burung lomba teman-teman. Ini kalau menurut pengalaman saya. Jadi begini, ini bisa terlihat ya teman-teman. Nah, ini cepuk, itu pilihlah cepuk yang begini teman-teman, supaya ini bisa menjepit dengan kencang ya teman-teman, dengan kencang. Seandainya kata ini ruji ya, kita jepitkan ke rujinya. Ini otomatis kalau kita bawa ke arena lomba, dia tidak akan jatuh teman-teman. Nah, ini fungsinya berbeda dengan yang kita pakai lidi ya, pakai lidi. Nah, itu berbeda, dia bisa jatuh pada saat kita bawa ke arena lomba teman-teman. Dan kalau sampai jatuh, pasti burung ini akan berpengaruh kalau mentalnya tidak terlalu bagus teman-teman. Nah, ini resikonya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mengondisikan cepuknya, yaitu kondisikan yang kedua teman-teman, yaitu pengkerodongan teman-teman. Jadi kerodongnya ini juga sangat berpengaruh teman-teman. Ini menurut pengalaman saya. Jadi jangan pernah kita mengganti kerodong antara buat harian dan buat lomba teman-teman. Ini juga berpengaruh karena di saat kita mau berangkat ganti kerodong, apalagi ganti warnanya, burung ada yang takut warna kerodong teman-teman. Jadi ini juga bisa berpengaruh. Padahal di rumah sudah gacor, sudah tidak takut apapun, mentalnya sudah bagus, kita tata, kita setting, akhirnya sampai lapangan tidak bunyi. Padahal gara-gara apa? Cuman berbeda warna kerodong teman-teman. Jadi ini juga perlu diperhatikan, itu menurut pengalaman saya. Jadi antara kerodong harian dan kerodong buat lomba itu sama teman-teman. Jadi hariannya yang pakai seperti ini, seandainya kata ya, warna merah. Nah, terus untuk berangkat ke arena lomba juga warna merah sama teman-teman. Oke, biar lebih jelas kita lihat saja untuk cepuk harian dan untuk cepuk buat lomba teman-teman. Ini salah satu contohnya menurut pengalaman saya teman-teman. Nah, ini ya, oke, kita lihat saja ya. Ini kalau untuk harian itu saya memakai cepuk yang seperti ini teman-teman, bisa terlihat ya. Nah, itu untuk hariannya, jadi pakai yang pakai lidi yang biasa saja. Nah, untuk air minumnya ya, air minum juga sama itu lihat. Nah, kalau sudah mau berangkat ke arena lomba, saya ganti semua teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu karpet. Nah, karpet di sini ya, itu juga sangat berpengaruh menurut pengalaman saya teman-teman. Oke, kita jelaskan ya. Kalau untuk karpet hariannya untuk burung lomba, itu usahakan satu warna teman-teman. Itu kan karpet ada 2 warna ya, yang atas merah, yang bawah hitam. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau kita memakai salah satu warna saja, seandainya kata kita memakai warna hitam untuk hariannya. Nah, pada saat kita menjalankan burung tersebut di arena lomba, itu kita balik teman-teman, jadi warna merah. Itu fungsinya supaya burung ini tidak dampar teman-teman. Karena terbiasa melihat warna hitam ya, di arena lomba dia melihat warna merah. Nah, ini fungsinya supaya dia tidak dampar teman-teman. Jadi bukan semata-mata kita ganti karpet, itu tidak. Nah, kalau saya pribadi ya, itu memakai 2 karpet teman-teman, sama warnanya juga sama. Kalau yang untuk hariannya ya, itu saya memakai seperti ini ya.
warna hitam. Kalau untuk saya lombakan itu saya balik menjadi warna merah teman-teman. Dan saya memakai 2 karpet, yang satu tipis, yang satu tebal teman-teman. Nah untuk hariannya saya pakai yang tipis, untuk di arena lomba saya memakai yang tebal. Itu fungsinya supaya kalau nanti terkena angin dia tidak kabur teman-teman. Nah itu fungsinya. Nah oke, kita lanjutkan ke hal selanjutnya teman-teman, yaitu yang keempat adalah pangkringan atau tangkringan teman-teman. Nah tangkringan ini juga sangat berpengaruh untuk burung lomba, baik itu burung murai, burung kacar, burung cak hijau, burung teledekan, cendet, dan lain-lain teman-teman. Nah ini usahakan, itu kalau menurut pengalaman saya ya, usahakan pilihlah kayu yang keras teman-teman dan tidak menahan air. Nah ini berfungsi untuk supaya tidak gonta-ganti tangkringan nantinya teman-teman. Kalau kita pilih yang kayunya tidak keras, pastinya dia akan cepat rapuh dan kita akan cepat ganti ya teman-teman. Jadi usahakan kayu yang keras, contohnya seperti ini. Nah ini saya dikasih teman ya, ini pangkringan kayu sonokling teman-teman. Ini memang sengaja saya memilih kayu seperti ini supaya nanti tidak gonta-ganti teman-teman. Ini untuk khusus yang paling atas. Nah antara pangkringan yang atas dan yang bawah itu pastinya berbeda teman-teman. Ini menurut pengalaman saya. Jadi kalau untuk yang atas usahakan itu jaraknya ya, jarak antara kuku depan dengan kuku belakang itu berjarak setengah sentimeter teman-teman. Jadi jangan terlalu renggang, juga jangan terlalu kerap. Jadi kalau kita kerap antara kuku belakang dengan kuku depan itu nyentuh, itu juga akan membuat burung tidak nyaman teman-teman. Kalau dia tidak nyentuh berjarak setengah sentimeter, otomatis dia akan merasa nyaman. Dan antara pangkringan yang atas dengan tangkringan yang bawah itu harus dibedakan ukurannya teman-teman. Itu ada fungsinya, karena yang atas itu usahakan yang harus senyaman mungkin, yang bawah usahakan yang tidak begitu nyaman teman-teman. Itu tujuannya supaya dia kalau nangkring di bawah dia akan kembali lagi ke atas, karena merasa di bawah itu tidak nyaman teman-teman. Itu khusus untuk burung lomba. Jadi kalau untuk yang di atas itu lebih pas di cengkraman ya, berjarak setengah sentimeter. Kalau untuk yang di bawah itu lebih besar. Kalau lebih besar otomatis dia tidak begitu nyaman, pastinya dia akan kembali lagi ke atas dan kembali lagi ke atas. Bahkan dia kalau pangkringannya yang atas lebih nyaman, dia akan cenderung nagen di arena lomba teman-teman. Nah itulah masalah pangkringan juga sangat berpengaruh. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah pemberian extra fooding yang tepat pastinya. Nah ini yang perlu digarisbawahi, bahwa tidak semua burung itu sama settingannya, pastinya berbeda-beda ya teman-teman. Salah satunya adalah amatilah tipe dasar burung tersebut teman-teman, dengan cara kita mengamati dari cara mandinya, cara dia berjemurnya, cara dia beradaptasi di lingkungannya seperti apa teman-teman. Oke, kita kasih contoh saja ya teman-teman. Kalau burung cenderung dia tidak suka panas, itu bermainlah jangkrik dengan keroto teman-teman. Itu kalau menurut pengalaman saya. Tapi kalau burung cenderung suka panas, dijemur dia kuat lama, bermainlah extra fooding jenis jangkrik dan ulet Hongkong teman-teman. Jadi antara kroto, jangkrik, dan ulet Hongkong jangan pernah kita mencampur daripada jenis extra fooding 3 tersebut teman-teman, karena masing-masing jenis extra fooding ini berbeda efeknya pastinya. Kalau untuk jangkrik sendiri itu sebagai tenaga, untuk ulet Hongkong sendiri sebagai penambah panas suhu tubuhnya supaya dia cepat emosi. Nah kalau untuk kroto sendiri itu untuk mendinginkan suhu tubuhnya teman-teman. Jadi jangan pernah kita mencampur ya, antara jenis extra fooding, antara ulet Hongkong dan kroto teman-teman. Salah satunya dengan kita mendeteksi tipe dasar burung tersebut teman-teman. Nah kalau untuk burung tidak terlalu kuat jemur lama, itu sebaiknya jemurnya sebentar saja, bermainnya extra fooding jenis kroto dan jangkrik saja, dan sering mandikan teman-teman. Itu menurut pengalaman saya. Dan begitu juga sebaliknya, kalau burung yang suka panas, itu extra foodingnya adalah jangkrik dan ulet Hongkong untuk mendongkrak suhu tubuhnya supaya dia cepat emosi teman-teman. Dan jaranginlah mandinya. Jadi mandinya dijarangin, berbeda dengan burung yang tidak suka panas, karena burung yang tidak suka panas itu harus diredam emosinya dengan cara kita memandikan teman-teman, dan kita mengasih jenis extra fooding kroto. Begitu juga sebaliknya,
Kalau burung yang kurang panas alias dia kuat panas, kita jemur kencang tapi bertahap, dan kita bantu dongkrak dengan ekstra puding jenis ulet Hongkong di arena lomba teman-teman. Otomatis dia akan tercipta daripada emosinya. Tapi ya bagaimanapun kita harus tahu dulu tipe dasar burung yang kita rawat pastinya. Nah, dengan kita mengetahui tipe dasarnya, pasti kita akan lebih mudah untuk menjadikan burung ini kondisi di lapangan teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat Kicomania seluruh Nusantara. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.